Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi kisah tentang kedahsyatan amalan salawat kepada Rasulullah SAW. Pada zaman yang telah lalu, di sebuah kota kecil yang teduh, terdapat seorang ibu yang mencintai putrinya dengan begitu mendalam. Sayangnya, sang anak perempuan tidak selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana seharusnya. Meskipun begitu, kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya tetap tak tergoyahkan, bahkan saat sang anak telah meninggalkan dunia ini. Suatu hari, ibu tersebut merasa sangat merindukan putrinya yang telah meninggal. Ia merasa begitu pilu dan ingin sekali bisa bertemu dengan anaknya dalam mimpi. Dengan harapan itu, ia memutuskan untuk mencari bantuan dari Imam Hasan Al-Basri ar-rahimahumullah, seorang ulama terkemuka pada masanya. Ibu tersebut tiba di rumah Imam Hasan dengan hati yang penuh harap. Ia menceritakan keinginannya untuk bertemu putrinya dalam mimpi. Imam Hasan dengan bijak memberikan solusi yang penuh makna. Beliau menyarankan sang ibu untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, khususnya dalam membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Sholatlah 4 rakaat setelah Isya. Pada setiap rakaatnya, bacalah surat At-Takatsur 1 kali setelah membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai sholat, berbaringlah miring sambil membaca sholawat atas Nabi hingga tertidur. Begitu kata Imam Hasan. Dengan tekun, wanita tersebut mengikuti petunjuk Imam Hasan. Ia menjalankan ibadah tersebut setiap malam dengan hati yang penuh keikhlasan. Hasilnya, akhirnya ia mendapatkan apa yang begitu lama diimpikannya, melihat putrinya dalam mimpi. Namun, apa yang ia saksikan dalam mimpi itu sungguhlah mengejutkan. Di dalam mimpinya, ia melihat putrinya dalam kondisi yang sangat buruk. Putrinya tengah menjalani siksa kubur yang mengerikan. Tubuhnya dirantai dan dibelenggu, menderita dalam kegelapan yang menakutkan, menghancurkan hati ibu tersebut. Ia tahu bahwa ia harus segera mencari bantuan untuk putrinya yang berada dalam penderitaan. Dengan hati yang berat, ia kembali menemui Imam Hasan dan menceritakan apa yang ia saksikan dalam mimpinya. "Syekh, apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan nada yang penuh kecemasan. Mendengar ceritanya, raut muka Imam Hasan menjadi muram karena sedih. Beliau kemudian memberikan nasihat yang sangat berarti, "Bersedekahlah untuknya." Tanpa ragu, wanita itu menjalankan saran Imam Hasan. Ia bersedekah dengan tulus, berharap agar putrinya mendapatkan bantuan dari penderitaannya di alam kubur. Hingga suatu malam yang tak terlupakan, Imam Hasan merasa seolah-olah ia berada dalam taman-taman surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di taman itu ada singgasana yang begitu indah, dan di atasnya duduk seorang gadis cantik yang memancarkan cahaya yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Gadis itu tersenyum lembut dan menyapa Imam Hasan. "Apakah Anda mengenaliku?" Imam Hasan yang tak bisa menyembunyikan kebingungannya menjawab, "Tidak, aku tidak mengenalimu." Gadis itu kemudian berkata dengan lembut, "Aku adalah putri dari wanita yang datang kepadamu." Imam Hasan terkejut. Ia tak bisa memahami bagaimana putri itu bisa berada dalam keadaan yang begitu indah di surga setelah menderita siksa kubur yang mengerikan seperti yang diceritakan oleh ibunya. "Lalu, berkat apa kau bisa memperoleh karunia ini?" tanya Imam Hasan dengan nada penasaran. Gadis itu kemudian mulai bercerita. Ia menjelaskan bahwa dahulu ada 70.000 jiwa yang menderita dalam siksa kubur bersamanya. Mereka tengah dalam kegelapan dan penderitaan yang tak terbayangkan. "Dulu kami yang menjalani siksaan itu ada 70.000 jiwa. Suatu hari, seorang hamba yang soleh melewati kuburan kami, lalu membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW 1 kali dan menjadikan pahalanya untuk kami." Cerita gadis itu dengan suara yang penuh kebahagiaan.
Berkat perbuatan baik hamba itu, Allah berkenan membebaskan kami semua dari siksaan yang mengerikan itu. Dan sampailah bagianku di sini, di taman surga yang indah ini, sebagaimana yang Anda lihat. Lanjutnya lagi dengan penuh syukur. Kisah ini adalah pengingat yang kuat akan kekuatan dari sholawat dan amal baik dalam agama Islam. Ia mengajarkan kita tentang keajaiban ampunan Allah dan pentingnya berbuat baik kepada sesama, bahkan setelah kematian. Dalam agama Islam, kita diajarkan untuk selalu mendoakan dan melakukan amal baik bagi mereka yang telah meninggal dunia, karena entah amalan baik mana yang akan menolong seseorang dari siksa kubur. Kisah tentang gadis yang telah diselamatkan dari siksa kubur oleh amalan baik seorang hamba yang soleh menjadi perbincangan yang mendalam di antara masyarakat. Orang-orang mulai memahami betapa besar pengaruh sholawat dan amal kebaikan dalam membantu orang yang telah meninggal dunia. Berita tentang keajaiban ini menyebar jauh dan luas, dan banyak orang mulai merasa terinspirasi untuk meningkatkan amal ibadah dan kebaikan dalam hidup mereka. Mereka menyadari bahwa amalan baik tidak hanya bermanfaat bagi diri mereka sendiri, tetapi juga dapat membantu orang lain bahkan setelah mereka tiada. Begitu juga dengan sang ibu yang telah berjuang dengan penuh cinta untuk membebaskan putrinya dari siksa kubur. Dia merasa bersyukur karena Allah telah mendengarkan doanya dan telah memberikan petunjuk melalui Imam Hasan. Kini dia tahu bahwa putrinya berada dalam kebahagiaan yang abadi dan hatinya menjadi lega. Namun ia juga menyadari bahwa masih banyak orang lain yang mungkin menderita dalam siksa kubur atau membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, dia terus mendoakan mereka dan melakukan amal kebaikan sebanyak mungkin, berharap dapat menjadi sebab bagi pembebasan mereka dari penderitaan. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya berinteraksi dengan orang-orang soleh dan bijaksana dalam kehidupan kita. Imam Hasan al-Basri adalah seorang tokoh agama yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Dia tidak hanya memberikan petunjuk kepada wanita tersebut, tetapi juga memahami pentingnya doa, sholawat, dan amal baik dalam memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama, bahkan jika mereka telah meninggal dunia. Amalan baik yang kita lakukan dapat menjadi sumber pahala bagi mereka di alam kubur, dan ini adalah salah satu cara kita dapat membantu mereka dalam perjalanan mereka ke akhirat. Dengan demikian, kisah ini menginspirasi kita untuk menjalani kehidupan yang penuh kasih sayang, kebaikan, dan keimanan. Kita diingatkan untuk tidak hanya peduli terhadap kebahagiaan kita sendiri, tetapi juga terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain, bahkan setelah mereka tiada. Semoga kisah ini menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk terus berbuat baik dalam hidup kita sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.